Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syaifullah Yusuf. Saya dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Teori Komunikasi dalam Teknologi Pendidikan. Sebelum kita masuk ke bab selanjutnya, kita ketahui dulu apa arti dari komunikasi itu. Kata komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin communis yang berarti sama. Untuk lengkapnya, komunikasi adalah suatu transisi proses simbolik yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan membangun hubungan antar manusia melalui pertukaran informasi. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi komunikasi antara lain faktor pengetahuan, faktor pengalaman, faktor intelijensi, faktor kepribadian, dan faktor biologis. Nah, pada umumnya tujuan komunikasi adalah supaya gagasan dapat diterima orang lain. Kita berusaha agar gagasan kita dapat diterima orang lain dengan pendekatan persuasif, bukan memaksakan kehendak. Bentuk dari komunikasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Untuk macam-macam teori komunikasi sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama menurut Claude Shannon and Weyerhaeuser berasal dari teori matematika bersifat linear, yaitu mempunyai arah tertentu dan tetap dari sumber atau komunikator kepada penerima atau komunikan. Yang kedua, David K. Berlow, komunikasi SMCR atau Sources Message Channel Receiver. Model ini dianggap pembaruan karena membawa implikasi dalam teknologi pembelajaran, yaitu dimasukkannya orang dan bahan sebagai sumber yang merupakan bagian integral dari teknologi pembelajaran. Yang ketiga, teori konvergen Roger dan De Laurence Insight. Komunikasi adalah sebagai sebuah proses di mana partisipan menciptakan dan saling berbagi informasi untuk mencapai kesepahaman atau mutual understanding. Nah, untuk yang keempat, menurut Wilbur Stram, merupakan penyempurnaan dari teori Shannon dan Weyerhaeuser dengan menambah dua unsur baru, yaitu adanya lingkup pengamanan dan umpan balik. Adapun landasan teori dalam komunikasi antara lain landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan teoritis. Setelah kita mengetahui teori tadi, selanjutnya kita masuk ke pengaruh teori komunikasi terhadap perkembangan teknologi pendidikan. Teknologi komunikasi telah memberikan dua dampak yang sangat besar, artinya dalam pembangunan, yaitu percepatan sejarah dan mobilisasi lingkungan. Menurut Daniel Lerner dalam Miyarso, dampak dari teknologi komunikasi yaitu terjadinya perubahan pada tingkah laku individu yang meliputi pengetahuan, sikap, atau tindakan yang terjadi sebagai akibat dari penyampaian pesan komunikasi. Sedang menurut Eric Ashby dalam Miyarso, teknologi komunikasi telah menimbulkan revolusi yang keempat. Revolusi pertama terjadi ribuan tahun yang lalu sejak masyarakat membedakan tanggung jawab orang dewasa dan tugas mendidik para muda beralih dari orang tua ke guru dan dari rumah ke sekolah. Revolusi kedua terjadi dengan dipergunakannya bahasa tulisan sebagai sarana pendidikan. Revolusi ketiga berlangsung dengan ditemukannya teknik percetakan yang memungkinkan ketersediaannya buku secara meluas. Untuk revolusi keempat ditandai gagas dengan berkembangnya elektronik, terutama dalam bentuk radio, televisi, pita rekaman, dan komputer. Dalam proses pembelajaran dalam kelas, peranan pengajar diharapkan dapat lebih meningkatkan partisipasi peserta didik dalam kegiatan belajar. Bentuk partisipasi peserta didik
terjadi bila adanya interaksi dalam proses pembelajaran di kelas. Persoalan terjadi bila komunikasi tersebut hanya sepihak, yaitu dilakukan dari atas ke bawah atau antara guru dengan peserta didik dan komunikasi dalam koridor edukatif. Komunikasi antara siswa dengan guru adalah penyampaian pesan atau materi pelajaran, perkuliahan, dan terlaksana hubungan timbal balik. Menurut Miyarso, berbagai teori dan model tersebut telah memberi pengaruh dalam bidang pendidikan umum dan teknologi pendidikan khususnya. Untuk lebih tepatnya, saling mempengaruhi hingga timbul perkembangan berbagai kecenderungan yang meliputi 1. Pendidikan seumur hidup yang berlangsung sepanjang orang sadar akan diri dan lingkungan. Yang kedua, pendidikan gerak cepat dan tepat yang lebih mengacu pada kemampuan untuk hidup di masyarakat. Yang ketiga, pendidikan yang mudah dicerna dan diresapi. Adanya integrasi antara teknologi komunikasi dan informasi pada pembelajaran besar pengaruhnya pada dunia pendidikan pada umumnya dan pembelajaran khususnya. Dengan munculnya konsep globalisasi, dengan munculnya internet di bidang pembelajaran, membuatnya tidak terbatas ruang dan waktu. Menurut Miyarso, pengaruh lainnya jelas terlihat dalam pembelajaran di jenjang perguruan tinggi, yaitu yang pertama, pembelajaran di luar kampus untuk orang dewasa akan semakin berkembang dan merupakan segmen yang tumbuh pesat dalam pendidikan lanjutan. Yang kedua, perpustakaan. Bila mana berkembang menjadi pusat sumber belajar dalam berbagai bentuk, akan merupakan ciri dominan dalam kampus, misalnya perpustakaan elektronik, email, dan sebagainya. Yang ketiga, bangunan kampus akan bergerak dengan adanya kampus inti di pusat dan sejumlah kampus satelit yang menimbulkan keakraban pada masyarakat dengan ukuran yang kecil. Yang keempat, tumbuhnya profesi baru dalam bidang media dan teknologi. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Ulul Azmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas bagaimana pengaplikasian teori komunikasi dalam teknologi pendidikan. Terdapat 3 alasan pengembangan model instruksional yang dilakukan dalam teknologi pendidikan, yaitu pertama, sebagai alat yang dikomunikasikan kepada calon peserta didik dan pihak lainnya. Kedua, sebagai rancangan yang digunakan dalam pengelolaan pembelajaran. Dan ketiga, model yang sederhana memudahkan untuk dikomunikasikan kepada calon peserta didik. Serta model yang rinci akan memudahkan dalam pengelolaan dan pembuatan keputusan penggunaannya. Menurut David Caberlo itu sudah mengembangkan model komunikasi SCMR, yaitu Source, Message, Channel, and Receiver. Model komunikasi ini merupakan pembaharuan karena membawa implikasi atau pengaplikasian dalam teknologi pembelajaran, yaitu dimasukkannya orang dan bahan sebagai sumber yang merupakan bagian integral dari teknologi pembelajaran. Selain itu, isi pesan beserta struktur dan penggarapannya juga merupakan bagian dari teknologi pembelajaran. Segala bentuk pesan, lambang, verbal, taktil, dan wujud nyata itu merupakan bagian dari keseluruhan proses komunikasi, sehingga merupakan bagian teknologi pembelajaran. Proses komunikasi model David Caberlo, yaitu SCMR tersebut, merupakan model yang paling sederhana dan paling bermanfaat dalam menghasilkan konsep-konsep yang berhubungan dengan teknologi pendidikan. Selain itu, ada unsur-unsur yang terdapat dalam model ini yang dapat memberikan kejelasan terhadap konsep-konsep penting lainnya, yaitu yang pertama ada peserta didik.
sebagai penerima dan guru atau sebagai bahan atau sumber. Yang dimaksudkan di sini yaitu peserta didik maupun guru tersebut bagian integral teknologi pembelajaran dan dipandang sebagai komponen komunikasi yang penting. Yang kedua ada isi pesan, termasuk juga struktur dan treatmentnya dilihat dari bagian proses komunikasi. Oleh karena itu merupakan bagian teknologi pembelajaran. Yang ketiga ada 5 macam indera yang merupakan saluran komunikasi, merupakan bagian proses komunikasi. Ini merupakan suatu konsep yang lebih luas dari pengalaman melalui mata dan telinga, konsep gerakan pembelajaran audio visual. Yang keempat, ada semua jenis pesan yang disampaikan dengan menggunakan semua jenis sandi, yaitu kata-kata, lambang, atau sandi konkret yang digunakan sebagai gerakan dalam pembelajaran audiovisual. Hal tersebut dipandang sebagai proses komunikasi, karena itu merupakan bagian dari teknologi pembelajaran. Selanjutnya, pembelajaran itu adalah proses komunikasi. Proses pembelajaran pada hakikatnya adalah proses komunikasi, yaitu penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran atau media tertentu ke penerima pesan. Pesan, sumber pesan, saluran atau media, dan penerima pesan adalah komponen-komponen proses komunikasi. Pesan yang akan disampaikan atau dikomunikasikan adalah isi ajaran yang ada dalam kurikulum. Sumber pesannya bisa guru, bisa peserta didik, bisa orang lain maupun penulis buku, dan prosedur media pembelajaran. Salurannya adalah media pembelajaran. Penerima pesannya adalah peserta didik atau juga bisa jadi guru. Oleh karena itu, konsep dan prinsip-prinsip komunikasi juga berlaku dalam komunikasi pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya mohon maaf, dan bila ada pertanyaan dipersilakan.